Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku nggak ngeliput tentang turnamen atau latihan voli atau sparring ya. Kali ini aku mau wawancarain salah satu pemainnya, pemain voli. Sebelum kita tanya-tanya, aku mau tahu dulu nama dari pemain voli ini siapa sih? Langsung aja yuk. Halo semuanya, aku Kirana Mulia Denita. Umur aku 16 tahun sekarang. Jadi sekarang kamu usianya 16 tahun, berarti kelas 11 ya? Iya, kelas 2 SMA. 2 SMA. Kirana ambil jurusan apa? Aku ambil jurusan IPA. IPA. Cita-citanya mau jadi apa Kira? Cita-cita sih pengen jadi brimob ya, jadi polwan. Oh gitu. Nah, aku mau tanya nih tentang voli ya guys. Pertama kali Kirana kenal sama voli itu dari usia berapa? Dan siapa yang kenalin voli? Aku sih dari kelas 3 ya. Awal voli itu, kelas 3 itu berapa ya usianya? 9 tahunan ya? Iya. Aku kayaknya pertama kali kenal voli itu dari papa. Soalnya waktu itu pernah sering liatin papa main voli bareng bapak-bapak di sekitar rumah kan. Jadi mulai ikut-ikut pasing-pasingan, ngambilin bola, terus sih. Kirana pertama kali main voli itu berarti kenal voli itu dari usia 9 tahun guys. Dari usia 9 tahun udah kenal sama voli, terus udah mulai ikut klub atau masih main-main gitu Itu aja? yang kelas 3 itu tuh masih kayak main-main doang. Jadi pas kelas 3 itu aku sempat ikut voli kan, ikut papa di Bogor. Habis itu pas naik kelas 4 kalau nggak salah itu aku berhenti voli sampai kelas 6 ya, sampai kelas 6. Terus pas kelas 6 aku dimasukin klub kan sama papa di klub Depok. Terus dari situ dari kelas 6 itu sampai sekarang udah mulai apa ya? Aktif, Ya aktif, gitu ya, gak main-main lagi, jadi kayak udahlah itu tujuannya. Oh, jadi Kirana sekarang tujuannya ke voli atau ada tujuan lain gitu selain di voli? Ada sih tujuan lain itu kalau misalkan di voli ini aku misalkan kayak nggak ada perkembangan atau udah stuck di situ aja, mungkin aku lulus SMA pengen tes akpol. Kalau nggak tes akpol sih kuliah. Oh gitu. Jadi enggak terlalu fokus juga di voli gitu ya maksudnya? Iya mas, kayak voli itu kayak apa ya, berdampingan gitulah sama sekolah. Gitu, berdampingan. Jadi hanya hobi. Kalau seandainya hobi itu tersalurkan dengan baik, terus Kirana bisa berprestasi terus-terusan di voli, jadi Kirana terus di voli. Kirana, sebenarnya Kirana suka nggak sih sama voli? Kalau dibilang suka sih suka ya, soalnya kan kalau voli itu sehari-hari, jadi kayak nggak mungkin gak suka, pasti suka. Oh, jadi suka ya, suka sama voli. Jadi pas masuk klubnya itu kelas 6 ya, kelas 6 SD sampai sekarang kelas 2 SMA ya. Kirana ikut klub voli. Berarti banyak dong ya suka duka yang Kirana rasain pada saat latihan atau pada saat turnamen gitu. Nah, keinginan Kirana untuk voli ini pure keinginan Kirana atau ada keinginan orang tua atau apa gitu? Jadi awalnya ini karena waktu itu kan lagi ramenya SEA Games ya. Oh gitu. Jadi dulu tuh aku sama kakak, sebenarnya aku sama kakak dulu tuh. Oh, jadi kamu punya kakak? Iya. Minta dulu kan boomingnya tuh badminton. Terus aku sama kakak kan kayak pengen masuk badminton nih, soalnya kan lagi booming. Ternyata sama papa sama mama kayak udahlah nggak usah badminton, voli aja yang udah kayak kelihatan papanya voli gitu. Jadi kan gampang, akhirnya ya udah voli. Oh, jadi voli. Jadi ya, tapi nggak terpaksa juga sih. Nggak terpaksa juga, ya, tapi karena diarahin sama orang tua, jadi Kirana sama kakak ke voli. Terus kakaknya Kirana sekarang masih voli? Sekarang kakak enggak sih, dia udah nggak aktif voli karena dia kan udah kuliah juga. Jadi oh gitu, jadi udah fokus sama kuliahnya ya. Jadi sekarang yang fokus kuliah itu kakak dan Kirana fokus voli. Iya.
Terus aku boleh tanya nih ya, di klub itu kan apa namanya, latihan, setiap latihan, terus ada apa ya, kayak pemanasan, kayak nanti pas kayak passing-passingan atau nyemes, itu bagian mana yang paling Kirana suka? Di antara runtutan latihan itu, bagian mana yang paling Kirana suka? Bagian apa ya? Semuanya suka sih kalau misalkan lagi hatinya lagi senang, lagi fresh juga nih, kayak misalkan lagi nggak capek-capek banget. Biasanya kalau pulang sekolah kan capek ya. Tapi kalau misalkan hatinya bawaannya lagi tenang, pasti kayak semuanya dijalanin dengan rasa gembira gitu, kayak udahlah nggak ngerasain capek. Oh, jadi kalau kita mau volley, kita harus sinkron ya, hati pikiran gitu, nggak boleh capek. Nanti kalau seandainya kita capek atau kita banyak pikiran, itu bisa ngaruh ya? Bisa, soalnya kalau misalkan kan kalau di volley itu harus fokus ya. Kalau nggak fokus feelingnya nggak dapet. Jadi kita nggak boleh bawa masalah di luar gitu. Jadi kita harus, ya udah kalau di volley udah fokus lagi latihan, gak usah bawa-bawa masalah luar. Nanti kalau misalkan udah selesai volley baru kayak misalkan mikirin lagi atau gimana gitu. Oh, Kirana di satu tim itu kan berarti 6 orang ya, Iya. di dalam lapangan. Biasanya Kirana posisinya apa di lapangan? Kalau aku spiker ya. Spiker. Jadi spiker itu pemukul ya? Ya, penyerang. Oh, penyerang ya, penyerang. Oke. Kan dari tadi aku tanya nih ya tentang volley, ya kan? Kamu posisinya apa di volley, ya kan? Sekarang aku mau tanya nih. Ada nggak sih pelatih yang bikin kamu, wah, aku harus maju nih, jadi pelatih itu bikin motivasi banget buat kamu maju? Ada nggak? Pasti ada sih, setiap pelatih kan punya karakternya masing-masing ya. Jadi kayak ada pelatih yang bikin anak jadi berpikir kayak termotivasi gitulah, jadinya kan anaknya jadi atletnya jadi kayak, oh iya bener nih kata pelatih gua, harus kayak gini biar lebih bagus lagi. Ada juga misalkan atlet yang kalau dibilangin dia malah ngedown, soalnya karakter orang juga masing-masing kan. Jadi ya, kadang-kadang ada atlet yang kayak ngerasa, ih gue dijelekin banget sama pelatih gue, padahal tuh pelatihnya itu kayak misalkan untuk ngasih ngasih support. Iya, benar. Sebenarnya pelatihnya itu semuanya juga untuk atletnya, ya kan? Apa sih, nggak adalah pelatih yang mau atletnya itu mainnya jelek gitu kan. Makanya sebisa mungkin si pelatih itu kasih yang terbaik buat si atletnya, dan atletnya juga harus kasih yang terbaik untuk pelatihnya. Jadi ada keseimbangan feedback. gitu. Iya, feedback, harus ada feedback ya. Terus ada nggak sih yang berkesan banget di antara pelatih kamu tuh? Maksudnya apa ya? Pokoknya aku tuh sama dia begini gitu, terus aku tuh sebenarnya sama dia begini gitu, yang berkesan banget, berbekas banget sampai kamu, kan kamu dari kecil ya, dari kecil kamu udah latihan volley sampai sekarang kamu udah bisa mikir sendiri dong ya kalau usia 16 tahun kan. Nah, ada nggak sih salah satu aja pelatih yang bisa bikin apa sih, bikin kamu tuh ngerubah hidup kamu, terus yang bisa memotivasi kamu benar-benar gitu, satu pelatih aja, ada nggak? Kalau semua pelatih sih pasti berkesan ya, kata-katanya pasti memotivasi. Tapi ada salah satu pelatih aku almarhum. Oh, berarti udah almarhum pelatihnya. Sekarang udah berapa lama tuh almarhum berarti? Sekitar 3-4 tahunan deh kayaknya. Oh, berarti dari Kirana SMP dong ya? Iya. Terus jadi dia ini, kalau kata aku ya, dari aku sendiri, dia ini pelatih paling setia. Jadi dia gak mandang siapa atletnya, dia gak mandang kecil atau besar, dia gak mandang baik atau buruk atletnya. Kalau atlet itu sih pasti ya, tapi dia nih kayak ya udah, ini tuh semua atlet, jadi kayak bagi rata gitu. Oh gitu. Terus kalau ya, seandainya almarhum pelatihnya Kirana masih ada, Kirana mau bilang apa? Ya apa ya, aku juga bingung lagi. Minta maaf aja ya, karena soalnya
belum bisa ngasih yang terbaik gitu. Kok jadi sedih ya kira? Oke, seru ya percakapan kita. Ada satu lagi pertanyaan. Tuh. Kalau seandainya tiba-tiba Kirana udah nggak voli lagi, apa yang bakalan Kirana lakuin? Yang pasti kalau nggak voli lagi kan selama ini kayak waktunya banyak kan lebih ke voli ya. Ke voli kan, Iya, pulang sampai- sekolah voli ya kan, sampai libur pun voli ya kan, fisik juga pagi-pagi voli gitu. Jadi kalau misalnya udah nggak voli kayaknya aku lebih ngabisin waktu di rumah sih. Ngabisin waktu di rumah. Misalnya kan kayak setiap aku voli kan kakak kan selama ini jagain adik di rumah, terus jadi aku kayak mau apa ya? Mau ini gantian. Jadi karena kamu selama ini voli dan waktunya berkurang untuk main sama adiknya, jadinya mau gantian buat jagain adiknya gitu ya. Oke guys, seru juga ya, ada sedih-sedihnya juga, ada seru-serunya juga podcast kali ini. Terima kasih Kirana, semoga Kirana sukses. Semoga apapun nantinya Kirana, apapun jadinya kamu nanti, semoga itu semuanya atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.